Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tentang peristiwa perang Badar. Belum mulai perang, masih muqaddimah menuju peperangan, ya. Dan Rasulullah SAW sebelum berperang masih melakukan amal iktisyafi, yaitu ngecek, lihat kondisi-kondisi bagaimana kekuatan musuh, di mana posisi musuh, ya. Rasulullah cek karena ini berkaitan dengan strategi perang. Harus tahu jumlah musuh berapa, posisi mereka di mana, ya, sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di sore hari sebelum terjadi peperangan terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sehari sebelumnya di waktu sore, Rasulullah SAW mengirim Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam serta Sa'ad bin Abi Waqqas bersama beberapa sahabat menuju ke lokasi Badr, ya, untuk mengecek, mencari-cari tahu tentang kabar Quraisy. Maka para sahabat ini mendapati rawaya Quraisy ini, yaitu para orang-orang yang membawa onta-onta untuk mencari air, ya. Dan di antara mereka, orang-orang pencari air tersebut, ada seorang budak milik Banil Hajjaj, berkulit hitam. Maka ditangkap oleh para sahabat, budak ini dibawa kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang sholat waktu itu. Maka ditangkaplah oleh para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya kepada budak berkulit hitam ini tentang kafilah dagang Abu Sufyan dan orang-orang bersama Abu Sufyan. Bagaimana kabar Abu Sufyan? Para sahabat bertanya. Apa kata budak hitam ini? Amma Abu Sufyan falaysa li bihi ilm. Walakin hadhi Quraisyun Abu Jahal wa Umayyah bin Khalaf qad ja'at. Kata budak berkulit hitam ini, yang dia adalah rombongan dari Quraisy. Adapun Abu Sufyan, saya tidak tahu kabar tentangnya. Tetapi ini orang Quraisy sudah datang, Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ya, dan kawan-kawannya sudah datang. Fayadribunahu, maka para sahabat mukul budak hitam ini. Para sahabat inginnya kabar Abu Sufyan. Karena kalau lawan Abu Sufyan gampang, ya. Abu Sufyan yang mengawali cuma puluhan orang, ya. Maka waktu budak hitam ini berkata, Abu Sufyan saya enggak tahu kabarnya, yang saya tahu tentang siapa? Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya. Maka para sahabat mukul dia. Fa idza darabuhu, tatkala mereka pukul dia, budak hitam ini berkata, "Iya, Abu Sufyan saya tahu." Kalau dibiarin kembali ditanya lagi, "Bagaimana Abu Sufyan?" Dia jawab lagi, "Mali bi Abi Sufyan min ilm." Saya tidak punya ilmu tentang Abu Sufyan. Walakin hadhi Quraisyun qad ja'at, tapi Quraisy sudah datang. Rasulullah SAW sedang salat. Setelah Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah SAW berkata, "Innakum latadribunahu idza sadaqakum wa tad'unahu idza kadzabakum." Sungguhnya kalian itu mukul dia kalau dia jujur. Kalau dia tidak jujur, kalian biarkan. Karena para sahabat ingin yang musuh bukan apa? Abu Jahal. Pinginnya lawannya siapa? Abu Sufyan. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan sanad yang sahih dari dalam Musnad Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, intinya akhirnya para sahabat mendapati dua orang di antara golongan orang-orang Quraisy atau anak buah Quraisy. Satu dari Quraisy, yang satu adalah maulan li Uqbah bin Abi Mu'aid, budaknya Uqbah bin Abi Mu'aid. Adapun yang Quraisy maka kabur. Tinggal budaknya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini yang menginjak Nabi waktu Nabi salat di Ka'bah, kemudian diinjak, kemudian dibawakan Sa'al al-Jazur, dibawakan kot isi perut onta, kemudian diletakkan di pundak Nabi SAW. Budaknya yang ketangkap. Kemudian faja'alna naqulu lahu, maka kami pun bertanya kepada budak ini, "Kamil qaum, berapa jumlah Quraisy?" Fayaqulu hum wallahi katsirun adaduhum. Maka dia jawab, "Oh, demi Allah, jumlahnya banyak. Syadidun ba'suhum." Kencang pukulan mereka. Faja'al muslimuna idza qala dzalik darabuh. Tatkala dia jawab begitu, dipukul sama kaum muslimin. Kaum muslimin enggak suka jawaban seperti itu. Ya.
bilang Quraisy jumlahnya banyak, kemudian mereka kuat, dipukul sama kaum muslimin, sama sahabat. Hatta tahu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dibawalah orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Kamil kaum, berapa jumlah mereka?" Orang ini enggak mau jawab, dia hanya jawab secara global. "Hum wallahi katsirun adaduhum, syadidun ba'suhum." Mereka demi Allah jumlahnya banyak dan mereka sangat kuat-kuat. Fajahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukhbirahu kamhum faaba. Maka Nabi paksa lagi, "Berapa jumlah mereka?" Dia enggak mau jawab. "Berapa jumlah mereka?" Dia enggak mau jawab. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi akan tahu jumlah mereka, tidak perlu tanya kepada orang ini. Akhirnya tatkala dia tidak mau jawab-jawab, Nabi tanya pertanyaan yang lain. Kam yanharuna minal juzur? Berapa onta yang mereka sembelih tiap hari? Kata dia, ashran kula yaum. Setiap hari 10 ekor onta. Maka Rasulullah SAW berkata, al-qawmu alfun kullu jazurin limi'atin wa tabi'iha. Berarti jumlah mereka 1000 orang. Karena satu onta mewakili 100 orang. Kalau setiap hari disembelih 10 ekor onta, berarti jumlah mereka apa? 1000 orang. Dan tepat jumlah mereka memang sekitar berapa? 1000 orang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi ya, kepada Gulam Banil Hajjaj yang tadi, yang budak pertama, kemudian Maula Uqbah bin Abi Mu'aid, budak yang kedua. Nabi tanya, "Faman fihi min asyrafu Quraisy?" Siapa pembesar-pembesar Quraisy yang ikut datang bersama orang-orang Quraisy? Maka mereka berdua menjawab, yang ikut dalam pasukannya Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, pembesar orang Quraisy, bahkan dia orang paling senior di antara Quraisy. Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Abul Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, tokoh-tokoh Quraisy semuanya. Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir bin Naufal, Tu'aimah bin Adi, yang nanti dibunuh oleh Hamzah. Wan Nadhr bin Harith, ya. Zam'ah ibn al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Nubayh wa Munabbih ibn al-Hajjaj, Suhail bin Amr, Amr bin Wud. Ini semua tokoh-tokoh apa? Quraisy. Fa aqbala Rasulullah SAW ala ashabihi, maka Rasulullah SAW pun balik memandang kepada para sahabat. Nabi berkata, "Hadhihi Makkatu qad alqat ilaikum aflada akbadiha." Wahai para sahabatku, ini kota Mekah telah melemparkan intisari orang-orang Quraisy kepada kalian. Artinya yang kalian lewat ini bukan orang sembarangan. Semua tokoh-tokohnya. Artinya semangatlah berperang. Kalau mau balas, inilah saatnya. Karena yang datang adalah tokoh-tokoh apa? Quraisy. Bukan kroco-kroconya. Pembesar-pembesarnya semua datang. Ini sehari sebelum peperangan. Kemudian Nabi SAW ya, singgah di tempat yang agak jauh dari sumber air. Maka para sahabat tatkala itu mengalami haus yang sangat amat parah. Dan mereka mengalami kelemahan karena kurang minum. Maka pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi mereka hujan. Wa kana mataran khafifan, tetapi hujannya tidak terlalu keras, hujan yang ringan. Maka mereka bisa ya bersuci dengan hujan tersebut ya. Wa syaribal muslimun tatahharu, mereka minum, mereka bisa bersuci. Wa adhab anhum rijaz syaitan, dan Allah menghilangkan bisikan-bisikan syaitan. Karena ketika mereka mau berperang, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, syaitan datang kepada mereka, "Kalian mau perang. Gimana kalian perang? Musuh jumlahnya banyak. Kalian sekarang kehausan, kalian dalam kondisi lemah, gimana mau menang?" Syaitan bisikan kepada mereka. Kemudian kalian di antara kalian ada yang junub, gimana mau perang dalam kondisi junub, tidak ada air untuk mandi junub. Maka Allah turunkan hujan untuk menghilangkan semua bisikan-bisikan syaitan tersebut. Dan lembah yang ditempati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanahnya agak gembur, susah dipijak. Tatkala turun hujan yang ringan, ya maka tanah tersebut menjadi lengket, mudah untuk apa? Dipijak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hujan yang turun kepada para sahabat yang ringan adalah nikmat bagi para sahabat. Sementara di waktu yang sama hujan turun kepada orang-orang Quraisy dengan deras yang menjadi mereka disusahkan dengan hujan yang keras tersebut. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama Allah turunkan hujan daerah, padahal daerahnya dekat. Daerah sini hujannya ringan, yang sini hujannya apa? Deras. Allah Maha mengatur hujan. Nanti sama seperti dalam perang Khandaq pun demikian. Allah datangkan angin, angin yang menimpa kaum muslimin sepoi-sepoi, angin yang menimpa kaum musyrikin benar-benar kencang sampai kemah-kemah mereka
jatuh sampai tungku-tungku mereka mati, bahkan terguling semuanya. Padahal jarak yang dekat, enggak ada jarak 1 kilo, ya. Tetapi Allah mengatur angin di sana kencang, angin di sini apa? Ringan. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dialami tatkala perang Badar, hujan yang menimpa kaum muslimin ringan, hujan yang menimpa kaum musyrikin dengan keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah turunkan kepada kalian hujan untuk membersihkan kalian, wa yudhiba ankum rijzas syaitan, dan Allah menghilangkan bisikan-bisikan syaitan kepada kalian, wal yarbitu ala qulubikum, dan Allah mengkokohkan hati-hati kalian, wa yuthabbita bihil aqdam, dan Allah mengkokohkan kaki kalian. Tadi ini semua fungsi hujan tatkala itu. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang-orang musyrikin, ya. Orang-orang musyrikin kemudian juga menuju ke Badar. Kemudian kaum muslimin juga menuju ke Badar. Semuanya berporos kepada Badar. Dan kaum muslimin bergerak lebih dahulu, ya, karena posisi mereka dekat Badar, lebih dekat dari Madinah ke Badar cuma 130-an kilo. Adapun Mekah ke Badar jauh ratusan kilo, mungkin 200-300 kilo. Maka mereka mendahului kaum musyrikin. Ya, mereka ingin menguasai sumber air. Dalam riwayat yang sahih, ya, dari Musnad Imam Ahmad, Ali bin Abi Thalib berkata, "Sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Badr wa Badrun bi'run fasabaqnal musyrikina ilaiha." Maka Nabi pun berjalan menuju Badar, dan Badar adalah kumpulan-kumpulan sumur, ya. Maka kami mendahului orang musyrikin mencapai sumur tersebut. Adapun riwayat yang masyhur tentang kisah Al-Hubab bin Al-Munzir, waktu Nabi tiba di Badar, kemudian dia berkata, ya, "Ya Rasulullah, apakah tempat ini yang kau singgah? Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita maju, tidak boleh kita mundur, atau hanya sekedar pendapat, ya? Dan kita tahu dalam perang kita boleh berpendapat, ini strategi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah." Ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini hanya sekedar strategi berperang. Kata dia, "Kalau itu bukan dari Allah ya Rasulullah, ini tempat tidak pas. Bagaimana kalau kita maju lagi menuju sumur, agar kita kuasai sumur, dan orang musyrikin tidak menguasai sumur sehingga mereka kehausan. Karena yang menguasai sumur adalah kita." Tapi hadis ini meskipun masyhur, tapi hadisnya dhaif. Yang benar Nabi sendiri yang berjalan menuju ke sumur tanpa pemberitahuan siapa-siapa, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang yang cerdas, orang yang pandai melihat apa? Strategi, ya. Kemudian ketika sampai di lokasi peperangan, ya, maka para sahabat membangun Al-Arish. Al-Arish itu semacam kemah-kemahan, ya. Kemah-kemahan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga bisa untuk melihat areal peperangan. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, "Ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan takunu fihi wa nu'idu indaka raqaibaka?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami bangunkan bagi engkau arish, itu semacam tempat dibuat ada atapnya, tetapi bisa bernaung di situ, kemudian melihat peperangan agar Nabi bisa memberikan perintah-perintah karena Nabi lihat dari atas. Dan kami siapkan onta-onta, jika ada apa-apa kau bisa kabur ya Rasulullah, ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, kami siapkan engkau arish, ya. Kemudian kau berada semacam pos, ya. Kau berada di situ dan kami siapkan onta-onta di sekitarmu. Tsumma nalqa aduwana." Kemudian kami akan berperang. "Fa in a'azzanallahu adharana ala aduwina kana dzalika ma ahbabna." Kalau ternyata Allah memenangkan kami melawan musuh-musuh kami, ya, dan itu yang kami kehendaki, maka itu yang kami sukai. "Wa in kanatil ukhra," namun kalau ternyata kami kalah, "jalasta ala rakaibika falahikta biman wara'ana min qaumina." Kalau kami kalah, maka kau silakan naik onta dan segala pergi meninggalkan lokasi peperangan, ya. Ikutlah, pergilah kepada orang-orang yang di belakang kami, itu di kota Madinah. "Faqad takhallafa anna anka aqwamun ya Nabi Allah, ma nahnu bi ashadda laka hubban minhum." Sungguh ada orang-orang di belakang kita ya Rasulullah di kota Madinah yang tidak ikut perang sekarang, belum tentu kami lebih cinta kepada engkau daripada mereka. "Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka." Seandainya mereka tahu engkau akan berperang, tentu mereka tidak akan ada yang ketinggalan. Semuanya akan datang. "Yamna'ukallahu bihim yunasihunaka wa yujahiduna ma'ak." Kalau kami kalah, maka bergabunglah dengan mereka. Mereka akan membela engkau dan mereka akan melakukan yang terbaik
untuk engkau. Ini idenya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Sa'ad bin Mu'adz, mendoakan kebaikan baginya. Maka dibuatlah Al-Arish, terbuat dari pelepah korma, kemudian di suatu tempat yang agak tinggi sehingga bisa melihat langsung lokasi peperangan. Maka Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dalam Arish tersebut, semacam pos tersebut. Apa tugas mereka berdua? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz memegang pedangnya radhiyallahu anhu bersama beberapa orang Ansar, kemudian menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah di antara keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan banyak keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antaranya dialah yang menemani Nabi tatkala hijrah. Di antaranya persiapan untuk hijrah semua dari keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang siapkan makanan keluarga Abu Bakar, yang menutup jejak Nabi tatkala berhijrah adalah budaknya Abu Bakar, yang memberi informasi kepada Nabi dalam goa adalah putranya Abu Bakar, ya. Yang menemani Nabi dalam perjalanan maut sampai ke Madinah juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang menemani Nabi dalam goa juga siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Nabi sakit yang jadi imam siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan ini hanya dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya ketika perang Badar yang menemani Nabi untuk berdoa cuma siapa? Abu Bakar. Dan Nabi tidak pilih orang sembarang. Ini perang genting, mengerikan, 300 lawan 1000, kemungkinan kalah besar. Saya para sahabat saja tidak pede. Pada saat mengatakan, "Ya Rasul, ini siap onta-onta, ada apa engkau kabur?" Bergabunglah dengan orang-orang yang mungkin lebih cinta kepada engkau daripada kami. Hanya saja mereka tidak ikut karena mereka tidak tahu kau akan berperang. Ya. Jadi mereka tidak kasih kemungkinan pasti menang, tidak. Tapi mereka mungkin kami menang, mungkin apa? Kami kalah. Dan lihat perkataan para sahabat. Bagaimana tauhid? Kalau Allah memenangkan kami, subhanallah. Mereka mengatakan kalau Allah memenangkan kami, tidak mengatakan kalau kami menang, tidak. Tapi kalau Allah memenangkan kami, ya itu yang kami harapkan. Kalau kami kalah, maka silakan engkau lari ya menuju para sahabat yang lain. Dan ini adalah fikrah atau ide yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini ide yang penting, namanya panglima, dia harus mengawasi. Ya, tidak selalu dia harus di depan, terkadang dia mengawasi, terkadang dia masuk dalam peperangan. Karena kalau dia tidak mengawasi, bagaimana dia mengatur peperangan? Maka Nabi diletakkan di posisi Al-Arish, ya tadi semacam pos untuk bisa mengintai, dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib pernah bertanya, "Ya ayuhan nas, man asja'un nas?" Wahai kaum muslimin sekalian, siapakah orang paling pemberani? Faqalu anta ya Amirul Mukminin. Ini di zaman Ali menjadi Amirul Mukminin, yaitu Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal, Utsman sudah meninggal. Ali bertanya, siapa orang paling pemberani? Maka orang-orang menjawab, engkau ya Amirul Mukminin, engkau Ali bin Abi Thalib. Maka Ali berkata, "Amma inni ma barazani ahadun illa tasaftu minhu." Adapun aku, tidaklah aku berduel dengan siapapun kecuali aku akan balas. Walakin huwa Abu Bakar. Tapi orang pemberani adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inna ja'alna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arishan. Kami bangunkan arish, pos bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna man yakunu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li alla yahwi ilaihi ahadun minal musyrikin. Siapakah yang bisa menemani Nabi, yang menjamin keselamatan Nabi? Ya, menemani Nabi kalau Nabi ada apa-apa. Siapa yang jagoan di situ? Wallahi ma dana minna ahadun illa Abu Bakar. Setiap kami tidak ada yang berani. Siapa yang berani menemani Nabi berdua menjamin keselamatan Nabi? Tidak seorang pun dari kami berani menjamin saya akan jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Syahiran bisayf, maka Abu Bakar ya menghunuskan pedangnya ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah orang yang pemberani, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatur di malam hari. Rasulullah SAW bikin strategi. Nanti posisi di sini, nanti posisi di sini ya. Diatur di malam hari sebelum besok peperangan. Dan itu di malam Jumat ya. Tanggal berapa? 16. Perangnya tanggal berapa? 17 ya. Kemudian setelah itu, setelah Nabi atur semua posisi peperangan, nanti perang mulai di sini, kamu di sini, semua di sini, maka Rasulullah SAW di malam hari berjalan menuju lokasi peperangan. Artinya orang Quraisy dekat. Nabi berjalan masuk menuju lokasi peperangan, kemudian Nabi berkata, "Hadza masra'u fulan godan." Besok si fulan tewasnya di sini.
Wa hadza masra'u fulanin ghadan. Besok si fulan tewasnya di sini, insyaallah. Kata Nabi apa? Insyaallah. Ya. Dan Nabi SAW tunjuk di sini, di sini, di sini. Anas bin Malik berkata, "Wallahi ma amata rajulun minhum an mawdu'i kaffai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah tidak seorang pun yang meleset dari tanah yang ditunjuk oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Shafafna yauma Badrin, fanadarat minna nadiratun amama shaf." Maka kami berbaris tatkala perang Badar, maka ada seorang terlalu maju dalam barisan tersebut. Fanadhar Rasulullah sallallahu ilaihi, maka Rasulullah sallallahu melihat kepada sekelompok orang tersebut yang agak maju. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'i, ikuti aku, ikuti aku." Begini, jangan terlalu maju. Jadi Nabi atur, mau perang begini, ikuti aku ya. Kemudian kejadian berikutnya, di malam hari tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk kepada para sahabat luar biasa. Ya. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Kata Allah, tatkala kami turunkan rasa ngantuk kepada kalian, kalian diliputi rasa ngantuk sebagai rasa aman dari Allah untuk kalian. Maka tatkala itu ya, benar-benar para sahabat ngantuk dan mereka tidur. Jadi ini penting agar besok bisa apa? Berperang. Orang-orang Quraisy gelisah, enggak bisa tidur. Enggak bisa apa? Tidur. Kalau enggak tidur besok lemas mau berperang. Para sahabat yang harusnya gelisah siapa? Para sahabat. 300 lawan 1000. Harusnya yang gelisah para sahabat. Tapi Allah bikin mereka ngantuk. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma kana fina farisun yauma Badr ghairul Miqdad." Sungguhnya dalam perang Badar tidak ada seorang pasukan berkuda dari kami kecuali satu saja pasukan berkuda. Orang berkuda itu Al-Miqdad. Enggak ada kuda kecuali cuma satu. Adapun orang pasukan Quraisy banyak yang berkuda. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa naim. Sungguh kami melihat ya, semua kami tidur di malam hari tersebut. Besok mau perang malamnya semua tidur ulas ya. Demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita bahwasanya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, saya selalu ingatkan Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ya, Malik mati dalam kondisi jahiliyah. Bapaknya siapa? Anas bin Malik. Kemudian bapaknya meninggal, ibunya Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha Al-Ansari. Oleh karenanya Abu Talha Al-Ansari bapak tirinya siapa? Anas bin Malik. Ibunya siapa namanya? Ummu Sulaim. Ya. Ghasyana an-nu'asu wa nahnu fi masafina yauma Badr. Qala Abu Talha kuntu fi man ghasyiyahu an-nu'asu yauma idzin faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhu yasqutu wa akhudhuhu. Ya. Demikian juga jadi mereka mengalami rasa kantuk dua kali. Pertama tatkala di malam hari mereka tidur pulas. Yang kedua tatkala akan berperang. Tatkala akan berperang melihat musuh yang begitu banyak, Allah bikin mereka ngantuk lagi. Kata Abu Talha, di antara orang-orang yang ngantuk tatkala perang Badar saya. Saya pegang pedang, pedangku jatuh. Kemudian saya pegang lagi, ngantuk, jatuh lagi. Subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah bikin mereka tenang sehingga tidak takut dengan jumlah yang apa? Yang banyak. Sebagian orang kalau ingin tenang minum bir atau tidak minum bir supaya berani. Enggak, ini Allah kasih mereka ngantuk sedikit supaya semangat ya. Dan itu istirahat mungkin hanya beberapa menit tapi membuat mereka tegar tatkala itu. Di malam hari sebelum perang ya, maka semua orang tidur. Yang tidak tidur cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, "Maka kana fina farisun yauma Badr ghairul Miqdad." Tidak ada yang naik kuda dalam berperang di antara pasukan kami kecuali Al-Miqdad bin Al-Aswad. "Wa laqad ra'aituna wa ma fina illa naim." Sungguh aku telah melihat pasukan seluruhnya tidur, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tidur cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Nabi SAW di bawah pohon, beliau salat dan beliau menangis sampai pagi hari. Ini dalil Ali juga tidak tidur. Atau Ali tidur separuh-separuh. Mungkin dia tidur Rasulullah salat, dia bangun Rasulullah sama siapa? Salat. Dan beliau melihat Rasulullah SAW berdoa sambil menangis sampai pagi hari. Sahabat semua apa? Tidur. Yang penting bagian tugas doanya ada. Siapa? Rasulullah SAW. Inna Rasulullah SAW lama asbah bi Badr minal ghad ahyatilka lailata kullaha. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan sanad yang hasan, sungguh malam hari tersebut Rasulullah SAW tidak tidur sama sekali.
beliau salat sampai subuh. Salat. Karena kondisi genting. Ya. Rasulullah SAW di bawah pohon beliau berdoa, kemudian beliau menangis dan beliau banyak dalam sujudnya berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, itu di antara bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba di waktu subuh, salat subuh di hari Jumat tanggal 17 Ramadan, dan itulah tibanya saatnya perang Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Allah menamakan hari perang Badar dengan hari pembeda. Telah berkumpul dua kelompok, kelompok kebenaran dan kelompok kesyirikan. Maka Rasulullah SAW berteriak, As-salata ibadallah, ayo salat, wahai salat. Faja'an nasu min tahti syajar wal jahafi wal hajafi wa kanu qad istadhallu tahtaha minal matar. Maka semua orang datang, ada yang dari bawah pohon, ada yang berlindung di bawah perisai tadi malam karena ada hujan. Kemudian mereka semua tidur nyenyak. Maka mereka berkumpul menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi mereka untuk perang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna jam'a Quraisyin tahta hadhihi dhila' al-hamra'i minal jabal." Wahai para sahabatku, kaum Quraisy sekarang di belakang kita, di balik gunung ini mereka ada di situ. Kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan saf para sahabat di pagi hari Jumat. Ya. Sebelum orang-orang Quraisy menuju ke wadi, orang Quraisy masih agak jauh dan sekarang mereka menuju kepada lokasi peperangan. Badar maksudnya lembah. Ya. Kalau antum ke sana, antum bisa lihat sekarang isinya kuburan ya, orang-orang yang meninggal di situ, para syuhada, dan ada daftar nama mereka ya, dipagar oleh pemerintah Arab Saudi. Maka sebelum orang Quraisy menuju ke lokasi peperangan, maka Nabi SAW meluruskan saf ya, dengan tangannya. Rasulullah luruskan saf. Ya. Kemudian datanglah ya, maka Nabi melewati seorang sahabat namanya Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu taala anhu, wa huwa mustantilun minas saf, dan dia agak maju dari saf, tidak rata. Fata'ana Rasulullah SAW fi batni bil qidah, maka Rasulullah SAW menusuk perutnya, yaitu menekan perutnya dengan anak panah, ya, suruh lurus, mundur sedikit. Maka Rasulullah berkata, Istawi ya Sawad, lurus engkau wahai Sawad. Ini mau perang. Ditusuk. Ya, dengan tekanan pelan tentunya. Maka Sawad berkata, Ya Rasulullah, auja'tani. Ya Rasulullah, kau bikin aku sakit perutku. Wa qad ba'athakallahu bil haqq wal adl. Dan Allah telah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan. Fa'akidni, saya minta qisas ya Rasulullah. Rasulullah langsung tunduk. Fakasyafa Rasulullah SAW an batnihi syarif. Maka Rasulullah SAW buka perutnya. Kata Rasulullah SAW, istaqid, silakan qisas. Ambil, tusuk lagi perutku. Fa'tanaqahu wa qabbala batnahu. Maka dia pun segera memeluk Nabi SAW. Kemudian dia mencium perut Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW heran. Rasulullah bertanya, Ma hamalaka ala hadha ya Sawad? Apa yang buat engkau melakukan ini wahai Sawad? Qala ya Rasulullah, hadara ma tara. Wahai Rasulullah, sungguh telah tiba apa yang kau lihat. Sebentar lagi perang. Fa'aradtu an yakuna akhirul ahdi bika an yamassal jildi jildak. Aku ingin ya saat terakhirku sebelum aku dipanggil oleh Allah, kulitku menyentuh kulitmu. Fada'alahu Rasulullah SAW bi khair. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan baginya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatur peperangan. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, semua penuh dengan strategi ya. La tabda'ul qitala hatta adanakum. Jangan kalian mulai peperangan sampai aku izinkan. Sabar, tunggu perintah, kata Nabi SAW. Ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa ja'al musyrikun, kaum musyrikin pun datang menuju ke lokasi peperangan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, la yataqaddamanna ahadun minkum illa syai'in hatta akuna ana udhinahu. Jangan salah seorang pun dari kalian maju sampai aku izinkan. Enggak boleh ada yang melanggar sampai aku izinkan. Kemudian Rasulullah SAW ajarkan bagaimana cara berperang, strateginya. Di antaranya Nabi bersabda, "Idza aktsabukum farmuhum wastabqu nabalakum." Kata Nabi SAW, kalau mereka sudah mulai maju mendekati kalian, maka panahlah mereka, tapi sisakan panah kalian. Jangan langsung dihabisin sampai mereka dekat dan kemungkinan besar akan kena, baru habisi dengan panah mereka. Biarkan mereka maju terus. Jangan langsung dipanah, biarkan mereka maju. Kalau sudah dekat baru sirami atau hujani dengan anak panah. Ya, dalam riwayat yang lain dalam Sunan Abi Daud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aktsabukum farmuhum bin nabal." Kalau mereka sudah menuju dekat dengan kalian, maka panahilah mereka. Wala tasullu suyuf hatta yakhshaukum. Dan jangan keluarkan pedang, terus panah terus. Sampai kalau sudah dekat baru keluarin apa? Pedang. Kesempatan mereka lagi dekat panahin terus.
Kalau sudah mendekat, baru kemudian cabut pedang. Jadi Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara berperang. Baik. Kemudian di pagi hari tersebut mulailah orang-orang Quraisy 1000 orang berdatangan. Kemudian mereka turun dari bukit, kemudian menuju ke lembah perang Badar. Nabi SAW kemudian berkata, Allahumma hadhihi Quraisyun. Nabi berdoa. Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khayalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulak. Allahumma fanasraka alladhi wa'atani. Allahumma ahinhum al-ghadata. Nabi SAW berdoa, ya Allah, inilah Quraisy telah datang dengan kesombongan mereka, dengan kencongkakan mereka. Mereka telah memusuhi engkau dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, kepada pertolonganmu, yang berikanlah pertolonganmu yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, hancurkanlah mereka di pagi hari ini. Maka, tatkala Quraisy sudah berkumpul, sudah gabung seluruhnya di sisi sebelah, ya, Rasulullah SAW di sisi lembah sebelahnya, saling melihat, ya, tapi masih jauh. Maka Rasulullah SAW mengirim Umair bin Wahab al-Jumahi untuk ngecek. Umair bin Wahab al-Jumahi dikirim oleh orang Quraisy untuk mengitari pasukan Rasulullah SAW untuk ngecek jumlah mereka berapa. Karena mereka enggak tahu. Nabi sudah tahu jumlah mereka berapa dari jumlah onta yang dipotong setiap hari. Maka fastajala Umair bi farasihi haulal askar. Maka dia pun naik kudanya. Kemudian dia berjalan menuju pasukan Rasulullah SAW, kaum muslimin. Kemudian dia putar, kemudian dia balik. Laporan, kata dia, 300 orang. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Masya Allah, dia bisa hitung kira-kira 300 orang. Lakin amhiluni, tapi tunggu sebentar. Hatta anzur alil qaumi kamin aw madadun. Saya ingin cek. Jangan-jangan ada pasukan di balik batu. Saya cek dulu. Kemudian dia pun berjalan. Berputar lebih jauh lagi, cek ke belakang sana. Siapa tahu ada pasukan bersembunyi dari kaum muslimin. Kemudian dia balik, dia mengatakan, ma wajatu syai'an. Tidak ada pasukan yang bersembunyi. Jumlah mereka total berapa? 300. Tetapi, kaumku, wahai orang-orang Quraisy, walakinni qad ra'aitu ya ma'syara Quraisy. Tapi, wahai orang Quraisy, seluruhnya, wahai kaumku, sungguh aku melihat al-balaya tahmilul manaya. Sungguh mereka itu seperti onta-onta yang telah membawa kematian. Nawadhihu Yathrib tahmilu summan nafi', summan naqi'. Sungguh, ya, mereka itu onta-onta dari kota Madinah yang membawa racun yang mematikan. Ama tarawnahum khursan la yatakallamun. Tidakkah kalian melihat mereka? Mereka semua membisu, tidak ada yang bicara. Para sahabat enggak ada yang gaduh-gaduh, semua diam. Siap perang. Waktu dicek, diam aja semuanya. Lihatlah mereka, tidak ada yang ngomong seorang pun. Semuanya membisu. Yatalammadhuna talammudhal afai. Mereka mencium mangsa seperti ular yang siap memakan mangsanya. Wah, mengerikan. Dia memberi gambaran yang mengerikan. Ini musuh kita 300 orang, tapi semuanya nekat mati. Semuanya ingin membunuh. Semuanya seperti ular yang sudah mencium-cium mangsanya siap untuk apa? Diterkam. Wallahi ma ara an yuqtala rajulan minhum hatta yuqtala rajulan hatta yaqtula rajulan minkum. Menurutku tidak seorang pun dari mereka tewas, satu orang pun kecuali satu orang kita juga tewas. Enggak mungkin satu tewas, satu enggak. Kalau ada satu tewas di antara mereka, berarti satu juga di antara kita yang tewas. Fa idza asabu minkum a'dadahum fama khairul aishi ba'da dzalik. Farau ra'yakum. Menurutku, kalau ternyata kita semua tewas sejumlah mereka, maka tidak ada kehidupan yang baik setelah ini. Maka bagaimana pendapat kalian? Falamma sami'a Hakim bin Hizam dzalika masya fin nas. Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Dialah yang membelikan bagi Khadijah siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hakim bin Hizam mendengar perkataan Umair bin Wahab, maka dia gelisah. Maka dia pun datang kepada Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah bin Rabi'ah? Orang paling senior di orang-orang Quraisy. Maka dia berkata, "Ya Abul Walid, wahai Abul Walid, innaka kabiru Quraisyin wa sayyiduha." Engkau adalah pembesar kaum Quraisy, engkau adalah pemimpin kaum Quraisy. Al-muta'u fiha, kaulah yang ditaati di suku Quraisy. Hallaka ila khairin tuzkaru bihi ila akhirid dahar. Maukah engkau melakukan suatu kebaikan yang kau akan dikenang sampai sepanjang masa? Aw qala hallaka an tadhhaba bi syarafi hadzal yaum ma baqita?
Atau maukah engkau membawa kemuliaan hari ini? Kau bawa selama seumur hidupmu? Maka dia heran. Wa madzaka ya hakim? Ada apa wahai hakim? Apa kebaikan yang bisa saya lakukan sehingga saya dikenang sampai seumur hidupku sepanjang zaman? Qala tarji'u bin nas wa tahmilu amru halifika Amr bin Hadrami. Suruh orang Quraisy semua pulang, enggak usah perang sama kaum muslimin, enggak usah. Adapun Amr bin Hadrami yang terbunuh oleh kaum muslimin, kau yang tanggung diyatnya, enggak usah nuntut kepada kaum muslimin. Bilang aja kau yang tanggung. Au qala innakum la tatlubuna min Muhammadin ila dama Ibnu al-Hadrami. Bukankah kalian datang ke sini untuk menuntut darahnya Ibnu al-Hadrami? Wa huwa halifuka, dan Ibnu al-Hadrami yang telah dibunuh oleh kaum muslimin adalah sekutumu. Fatahammal diyatahu wa tarji'a bin nas. Maka kau tanggunglah diyatnya dan bawa pulang orang-orang ke kota Mekah. Kata dia, qad fa'altu, saya akan lakukan. Anta alayya bidzalik, Innama huwa halifi, kau benar. Sungguhnya dia adalah sekutuku. Fa alayya aqluhu, aku yang akan menanggung diyatnya. Wa ma usiba min malihi, dan harta yang dirampas oleh kaum muslimin saya akan ganti seluruhnya. Kemudian Utbah bin Rabi'ah berkata kepada Hakim bin Hizam, "Fa'ti ibnal Handhaliyah." Pergilah engkau kepada Abu Jahal. "Fa inni la akhsha an yasjura amran nasi ghairuhu." Saya khawatir dia nanti bikin masalah. Cuma dia yang tidak setuju. Tsumma qama Utbah bin Rabi'ah khatiban, maka dia orang paling senior tatkala itu. Maka dia berdiri berkhutbah di hadapan kaumnya. Dia berkata, "Ya kaum, wahai kaumku, inni ara qauman mustamitina la tasiluna ilaihim wa fikum khairun." Sungguhnya aku telah melihat kaum muslimin, mereka orang-orang yang datang mau cari mati. Bukan mau cari hidup, mau cari apa? Cari mati. Dan tidaklah kalian sampai kepada mereka sementara kalian membawa kebaikan. Ya kaum, artinya pasti perang habis-habisan. Perang sama mereka percuma, mereka mau cari mati. Pikirkan lagi, kalau kita sampai kepada mereka perang, pasti tidak ada kebaikan bagi kita. Pasti banyak yang mati di antara kita. Ya qaumi ansubuhal yaum bi ra'si wa qulu jabuna Utbah bin Rabi'ah. Wahai kaumku, kita pulang semuanya. Lemparkan semua kata-kata pengecut kepada diriku. Bilang Utbah bin Rabi'ah yang pengecut. Enggak apa-apa, bilang saya pengecut, yang penting kita pulang. Wa qad alimtum anni lastu bi ajmanikum, dan kalian tahu saya bukan orang pengecut di antara kalian. Tapi enggak apa-apa, bilang saya pengecut, yang penting kita pulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu melihat dari kejauhan, Rasulullah SAW tidak tahu ini siapa, karena agak jauh. Maka Rasulullah SAW berkata, "In yakun fil qaumi ahadun ya'muru bi khair, fa asa an yakuna sahibul jamalil ahmar." Kalau ada orang di antara Quraisy yang baik, ada satu orang yang naik onta merah. Ternyata siapa maksudnya? Utbah bin Rabi'ah. Dan Nabi tidak tahu siapa orang tersebut dari jauh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, tatkala orang-orang musyrikin sudah mendekat dan mereka mengatur saf mereka, maka ada seorang di antara mereka naik di atas onta merah, kemudian dia berjalan di kaum Quraisy, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Ali, nadili Hamzah, wahai Ali, panggilkan Hamzah kepadaku." Wa kana aqrabuhum minal musyrikin. Hamzah rupanya posisinya dekat dengan kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin misalnya di sini, kaum muslimin di sini, maka Hamzah dekat mereka sehingga Hamzah melihat pembicaraan mereka. Maka kata Nabi, "Ali, panggil Hamzah ke sini." Kemudian Hamzah datang, Nabi bertanya, "Siapa yang naik onta merah tersebut?" "Wa madza yaqulu lahum?" Apa yang dia katakan kepada mereka? Ingat, Nabi tidak tahu ilmu gaib ya. Nabi tidak tahu siapa yang naik onta merah tersebut, apa yang diomongin juga Nabi tidak tahu. Kemudian Nabi berkata, "Kalau ada orang baik di antara mereka, inilah orangnya." Maka Hamzah kemudian datang melapor. Sungguhnya orang tersebutlah Utbah bin Rabi'ah dan dia melarang orang-orang untuk berperang. Ternyata waktu Utbah memprovokasi orang-orang untuk pulang, dan dia bilang, "Biar katakan saya pengecut, yang penting kita pulang," maka didengar oleh Abu Jahal. Wah, Abu Jahal bikin masalah. Abu Jahal datang ke Utbah bin Rabi'ah. Abu Jahal provokator ulung. Dia berkata, "Anta taqulu hadza?" Utbah, ente ngomong begini. "Wallahi law ghairuka yaqulu hadza la aghdadtuhu." Seandainya kalau selain engkau yang melakukannya, tentu aku sudah menggigit apa yang perlu digigit. Artinya, ini kau ya. Faqad mala'at ri'atuka khaufaka ru'ban. Sungguh, paru-parumu sudah dipenuhi dengan ketakutan. Dalam riwayat yang lain,
Abu Jahal berkata, "Intafakha wallahi sahruhu hina ra'a Muhammadan wa ashabahu." Sungguh Utbah bin Rabi'ah telah mengembang paru-parunya karena ketakutan tatkala dia melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. "Kalla wallahi la narju hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad." Subhanallah, apa kata Abu Jahal? Sekali-sekali kita tidak bakalan pulang. Demi Allah, kita tidak akan pulang sampai Allah memutuskan siapa yang menang antara aku dengan Muhammad. Subhanallah. Dia bilang demi siapa? Demi Allah. Makanya Abu Jahal yang Nabi berdoa, Abu Jahal juga berdoa. InsyaAllah akan kita lewati. Nabi berdoa, ya Allah menangkan kami. Abu Jahal juga berdoa. Kata Abu Jahal, ya Allahumma ayyuna aqta'alir rahim wa ja'ana bima la na'rif fa'ahinhul ghadat. Ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi dan datang dengan perkara baru yang kami tidak tahu, maka binasakanlah pagi ini. Jadi Abu Jahal juga apa? Berdoa, ya. Allah turunkan firman-Nya, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Tatkala kalian minta keputusan dari Allah, maka Allah datangkan keputusan. Jadi Nabi berdoa, Abu Jahal juga berdoa. Tatkala ini Abu Jahal berkata, "Demi Allah kita tidak akan mundur sampai Allah putuskan siapa yang menang antara aku dengan Muhammad." Maka Utbah tersinggung. Dia berkata, "Iya ya tu'ayyir, ya musaffara istihi." Kau ngejek saya, wahai orang yang menguningkan duburnya? Maksudnya ente bencong kerja di rumah, cuma nguningin dubur. Kata siapa? Utbah sudah ngejek di antara mereka. Sata'lamunal yauma ayyunal jaban. Kau akan tahu siapa di antara kita yang pengecut, aku atau engkau. Jadi kata Abu Jahal, dia mengatakan, lakinnahu qad ra'a anna Muhammadan asbahu akalatu jazurin wa fihim ibnuhu qad takhawafakum alaihi. Kenapa Utbah ketakutan? Abu Jahal pintar, dia pintar provokasi. Karena dia lihat Muhammad dan teman-temannya cuma sedikit. Mau dibunuh gampang, cuma sekedar ukuran makan onta selesai mereka. Dan ternyata di antaranya ada anaknya yang masuk Islam yang sama Muhammad. Makanya dia ketakutan anaknya kita bunuh. Pintar enggak Abu Jahal? Pintar. Kalau enggak pintar enggak disebut Abu Bahlul. Abu Jahal ini pintar. Kemudian Abu Jahal tidak putus asa. Kemudian dia bikin provokasi lagi. Maka dia mengutus kepada Amir al-Hadrami. Yaitu saudaranya Ibnul Hadrami yang dibunuh oleh kaum muslimin. Maka dia provokasi lagi. Saudaranya Amr bin Hadrami. Namanya Amir bin Hadrami. Ya. Maka dia berkata, "Hadza halifuka ay Utbah yuridu an yarji'a bin nas wa qad ra'aita tha'raka bi ainika fakum fanshud hufrataka." Kata dia, "Wahai Amir, ini sekutumu Utbah bin Rabi'ah ingin orang-orang pulang, sementara kau tinggal balas dendam. Untuk balas dendam sudah ada di depan matamu, ya. Kau bisa balas kematian saudaramu, ya. Amr bin Hadrami. Tuntutlah balas atas kematian saudaramu." Maka tatkala itu Amr bin Hadrami kemudian terprovokasi, maka dia berkata, "Wa Amrah." Amrah maksudnya, wahai saudaraku yang sudah mati, wahai saudaraku yang sudah mati, fahamiyal qaum, maka orang-orang semakin semangat untuk berperang, ya. Kemudian ya mereka bersekutu, bersatu padu, semakin kuat untuk melakukan keburukan dan akhirnya mereka bertekad untuk perang. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah kalah dialog sama siapa? Abu Jahal. Mulailah terjadi peperangan. Peperangan dimulai dengan apa? Keluarlah, biasa peperang biasanya duel dulu, kebiasaan mereka. Yang pertama kali keluar dari kaum musyrikin namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Namanya Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dari Bani Makhzum, dari kabilahnya Abu Jahal. Wa kana rajulan syarisan, orangnya buas, sadis, sayyi al-khuluq, akhlaknya sangat buruk. Maka dia berkata di hadapan kaum muslimin, di hadapan orang-orang Quraisy, dia berkata, "Uahidullah la ashrabanna min haudihim." Aku berjanji kepada Allah, demi Allah, aku akan datang menuju mereka dan aku akan minum dari penampungan air mereka. Ini berarti jagoan dong. Jalan sendiri menuju ke markas kaum muslimin, kemudian minum air dari situ. Kaum muslimin kan bikin haud, ngambil air di sumur, kemudian bikin penampungan air untuk minum, karena perang nanti kehausan. Dia bilang, demi Allah saya akan datang ke situ, dan saya akan minum dari tempat penampungan air mereka. Beraninya luar biasa. Aula ahdimannahu, aula amutanna dunahu. Atau saya akan menghancurkan penampungan air mereka, atau aku akan mati sebelum sampai di sana. Falamma kharaja, maka dia pun keluar menuju ke tempat air kaum muslimin. Kharaja ilaihi Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Hamzah hadang. Mau kemana?
Akhirnya bertemulah. Falamal taqaya, tatkala mereka berduel, darabahu Hamzah fa atanna qadamahu binisfi saqihi wa huwa dunal haud fa waqa ala dhahrihi tashkhubu rijluhu daman. Hamzah potong kakinya dengan sekuat tenaga, sampai setengah betis. Dipotong kakinya, lepas terbang ke atas. Subhanallah, berapa kuatnya itu ya. Bukan kecantolnya gitu, lepas, kemudian terbang ke atas, jatuh ke bawah, belakang dia, kemudian keluar darah yang luar biasa. Maksud saya, Masya Allah, para sahabat itu kuat-kuat ya. Saya bayangkan gimana potong, perang kaki lepas. Kalau kita mungkin nanti kita lihat perang Badar luar biasa, ada sahabat yang tangannya sudah putus, dia masih perang terus nanti. Itu bayangkan bagaimana sahabat seperti Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah, ditemukan di 80 luka di tubuhnya sebelum dia meninggal dunia. Dan seluruhnya di depan, tidak ada luka di belakang. Bayangkan, itu bisa bayangkan, 80 berarti kena pedang belum mati, kena pedang belum mati, kena tombak belum mati. 80 semuanya di depan. Mungkin kalau kita sekali kena langsung tewas. Selesai. Maksudnya mereka kuat-kuat gitu, saya bayangkan. Masya Allah, 80 bekas tombak, tikaman semuanya di depan badannya. Berarti dia tidak mundur meskipun hanya sedetik enggak pernah mundur. Semua luka di bagian depan. Intinya Hamzah kemudian menghantamkan pedangnya sampai betisnya lepas. Kemudian jatuh di belakangnya, ya. Kemudian keluarlah darahnya dari kakinya dan dia belum sampai kepada tempat penampungan air kaum muslimin. Namun dia ingin menunaikan janjinya, maka dia merangkak. Udah enggak bisa jalan. Pokoknya dia ingin minum dari apa? Dia ingin menunaikan janjinya. Maka dia pun merangkak menuju kepada sumber air kaum muslimin. Dia ingin menunaikan janjinya. Maka Hamzah tidak biarkan. Maka Hamzah pun menikamnya sekali lagi. Maka akhirnya dia pun tewas ya di tempat air tersebut. Inilah orang yang pertama kali tewas dalam perang Badar dari kaum musyrikin, namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Sudah hafal belum? Enggak usah dihafal. Ya. Setelah itu keluarlah 3 orang. Min khirati fursani Quraisy, dari pasukan berkuda kaum Quraisy yang paling top 3 orang. Mereka ingin duel. Yatlubunal mubarazah, mereka ingin menantang untuk duel. 3 orang tersebut Utbah bin Rabi'ah tadi, Utbah yang tadi suruh orang pulang, akhirnya dia terprovokasi, dia termasuk yang pertama kali tewas juga. Dia kata orang Utbah bin Rabi'ah ini adalah orang yang cerdas, tapi dia tidak punya hazm, yaitu dia mudah terpengaruh. Dia cerdas. Dia pernah memuji Al-Quran. Tapi dia mudah apa? Terpengaruh. Itu repot. Orang yang cerdas tapi pelin-pelan. Kita enggak pengin orang cerdas tapi tegas ya. Adapun cerdas tapi pelin-pelan, enggak punya jati diri, ngekor sana ngekor sini percuma. Lihatlah Utbah bin Rabi'ah, enggak jadi masuk Islam gara-gara pelin-pelan. Di perang Badar juga pelin-pelan, terpengaruh dengan siapa? Abu Jahal. Akhirnya dia yang pertama kali tewas di antaranya. Maka keluarlah Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah dan anaknya Al-Walid ibn Rabi'ah. Utbah, Syaibah, Al-Walid. 2 kakak beradik sama anaknya Al-Walid bin Utbah. Falamman fasalu minas saffi talabul mubarazah. Mereka bertiga keluar dari pasukan kaum Quraisy, kemudian mereka menantang untuk duel. Maka berdirilah 3 kaum Ansar. Siapa 3 kaum Ansar tersebut? Anak-anak muda. Namanya Auf bin Harith dan Mu'adz ibn al-Harith, dan ibu mereka berdua namanya Afra dan Abdullah bin Rawahah. 3 orang. Pertama Auf bin al-Harith, kemudian Mu'adz bin al-Harith, dan ibu mereka namanya Afra, kemudian Abdullah bin Rawahah. 3 orang dari kaum Ansar. Kemudian mereka menuju kepada orang-orang Quraisy tersebut. Baik, azan dulu, mari kita lanjutkan. Saya ulangi, 3 pemuda Ansar tersebut, Auf bin al-Harith, kemudian Mu'adz bin al-Harith. Yang kedua orang ini, bapaknya namanya Al-Harith dan ibunya namanya Afra. Afra, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah tentang para sahabat, Afra adalah wanita spesial. Dia memiliki keistimewaan tidak dimiliki oleh wanita-wanita lainnya. Dia menikah dengan Al-Harith, ya. Setelah itu menikah dengan Al-Bukair bin Yalail Al-Laythi. Maka lahirlah dari pernikahannya 4 orang, di antaranya Iyas, Aqil dan Khalid dan Amir, ya. Kemudian semuanya ya
ikut dalam perang Badar. Demikian juga anak-anaknya dari Al-Harith, 3 orang yaitu Mu'adz, Mu'awwidh dan Auf. 3 orang ini juga ikut perang Badar. Jadi anaknya 7 orang semuanya ikut apa? Perang Badar. Dari suami yang pertama 3 orang anak, dari suami yang kedua anaknya berapa? 4 orang. 7-7-nya ikut perang Badar. Tidak ada wanita seperti dia, Afra. Taib, 3 orang ya, yaitu Auf bin Al-Harith, kemudian Mu'adz bin Al-Harith dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian orang-orang Quraisy bertanya, "Man antum? Siapa kalian?" Qalu rahtun minal ansar. Kami sekelompok orang dari kaum Ansar. Qalu akfaun kiram. Ma lana bikum hajah. Kalian sepadan dengan kami, tapi kami tidak butuh berperang dengan kalian. Innama nuridu bani ammina. Yang kami inginkan saudara-saudara kami dari anak-anak paman-paman kami. Maksudnya Quraisy. Kami enggak mau perang sama kaum Ansar. Kami ingin orang-orang Quraisy, kaum muslimin. Panggil mereka. Kemudian nada munadihim, maka kemudian salah seorang dari mereka berteriak, "Ya Muhammad, akhrij lana akfa'ana min qaumina." Wahai Muhammad, keluarkan lawan kami yang sepadan dengan kami dari kaum kami, Quraisy. Kami tidak mau lawan kaum Ansar. Falamma qamu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW manggil semua kerabat-kerabat Nabi, subhanallah. Jadi Nabi langsung majukan bukan orang lain. Saudara-saudara dekat Nabi yang dulu Nabi majukan. Kata Nabi, "Kum ya Ubaidah bin Al-Harith." Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Maksudnya apa? Sepupunya Nabi SAW. Ubaidah bangun. "Kum ya Hamzah." Omnya Nabi. Hamzah bangun. "Kum ya Ali." Sepupunya Nabi. Wahai Ali, bangun. Semuanya Bani Hashim. Semuanya kerabat Nabi SAW. Nabi tidak pilih Quraisy-Quraisy yang lain. Artinya Nabi perang yang dimajukan saudara-saudaranya terlebih dahulu. Falamma qamu wa danau minhum, tatkala mereka sudah saling berdekatan, qalu man antum, kayaknya mereka pakai tutupan atau pakai sesuatu sehingga tidak kelihatan. Entah pakai baju perang, entah pakai apa, sehingga mereka bertanya, "Siapa kalian?" Fa akhbaruhum, "Kami Ubaidah, Hamzah dan Ali." Faqalu, "Na'am akfaun kiram." Ini baru sepadan. Ini baru sepadan. Sepadan yang mulia, siap berperang. Ubaidah, dan dia adalah orang yang paling tua, ya. Yang ikut dalam perang Badar paling tua adalah Ubaidah. Ubaidah bin Harith bin Al-Muttalib. Ya. Maka dia melawan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah seniornya orang Quraisy, tua lawan tua. Kemudian Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Hamzah lawan Syaibah bin Rabi'ah. Dan Ali yang paling kecil Walid bin Utbah. Jadi seumuran. Ali yang paling muda lawan Walid bin Utbah. Kemudian yang sedang Hamzah lawan Syaibah bin Rabi'ah, yang paling tua Ubaidah bin Harith melawan Utbah bin Rabi'ah. Adapun Hamzah dan Ali, falam yumhila sahibaihima an qatalahuma. Hamzah dan Ali cepat, cek selesai dua-duanya. Jagoan. Adapun Ubaidah, dia sudah tua. Fakhtalafa bainahu wa baina sahibihi darbatan, fa athkhana kullu wahidin minhuma sahibahu. Maka mereka saling pedang-pedangan, sama-sama kena. Hamzah, Ubaidah mengenai Utbah dan Utbah juga mengenai siapa? Ubaidah. Summa karra Hamzah wa Ali ala Utbah faqatal. Akhirnya Hamzah dan Ali datang habisin siapa? Utbah. Fahtamala Ubaidah, kemudian mereka berdua membopong Ubaidah. Kemudian mereka datang membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad quti'at rijluhu, dan kakinya sudah putus kena pedangnya Utbah. Wa huwa yanzifu daman, sementara darahnya terus mengalir. Fawadha Rasulullah sallallahu khadda Ubaidah ala qadamihi syarifah. Maka Nabi meletakkan pipi Ubaidah di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubaidah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law kana Abu Talibin hayyan, seandainya pamanmu Abu Talib masih hidup, la alima anni ahqqu biqauli, maka dia akan tahu saya lebih berhak daripada perkataan dia sendiri." Yaitu Abu Talib pamannya Nabi pernah berkata, "Wa nuslimuhu hatta nusra'a dunahu wa nudhalu an abna'ina wal halaili." Jadi Abu Talib pernah bersyair, dia mengatakan, "Kami tidak akan menyerahkan ponakan kami Muhammad. Sungguh mereka berdusta kalau kami akan menyerahkan ponakan kami Muhammad. Kami tidak akan serahkan ponakan kami Muhammad sampai kami mati dan kami meninggalkan, kami melupakan anak-anak istri kami demi membela ponakan kami." Kata Ubaidah bin Harith, "Saya lebih utama mengatakan demikian. Saya meninggalkan anak istri saya untuk membela engkau wahai Rasulullah." Summa mata radhiyallahu taala anhu, maka beliau pun meninggal radhiyallahu taala anhu. Maka 6 orang ini Allah turunkan firman-Nya,
Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua kelompok yang mereka berperang ya tentang Rabb mereka. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun. Adapun orang-orang kafir, kelompok yang kafir, maka disiapkan bagi mereka thiyabun min nar, disiapkan bagi mereka pakaian dari api neraka, yusabbu min fawqa ra'sihimul hamim, dan kemudian disiramkan air panas di atas kepala mereka. Sampai di sini dahulu. Apa yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi tentang perang Badar, masih belum selesai. Ini banyak pertanyaan. Ustaz, apakah salah kalau anak suka dengan akhwat yang umurnya lebih tua dari anak 6 tahun? Tidak salah. Yang lebih 70 tahun juga tidak apa-apa. Kalau suka enggak ada salahnya. Kenapa orang tuanya seperti tidak setuju kalau anak nikahi? Ya mungkin orang tuanya ragu, Anda masih kecil. Bagaimana nikah dengan perempuan sudah dewasa, atau berpikir macam-macam, kok anak muda suka dengan akhwat yang lebih tua 6 tahun. Ya antum jelaskan kepada calon mertua antum bahwasanya saya benar-benar suka, saya bukan mencari harta, saya benar-benar sayang sama dia. Silakan. Ya. Baru begitu saja sudah mundur. Maju dulu. Maju dulu. Berikan keyakinan kepada calon mertua, kalau perlu bawa mobil bertamu. Jangan naik Gojek. Saya sering bilang sekarang tidak ada namanya apa? Wanita cinta buta, sudah enggak ada sekarang. Semua bisa bedakan mana motor, mana mobil. Ustaz, bagaimana kita mempraktekkan sunnah Nabi salat malam yang rakaat pertamanya membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sedangkan jika kita baca Quran secara normal kira-kira butuh 4-5 jam. Ya, Nabi mungkin bacanya dia menghafal, tidak tersendat-sendat seperti kita. Kemudian dia baca, ya, Nabi bisa jadi sholat 7 jam, apa salahnya? Ya. Mungkin Nabi begitu habis sholat Isya tidak lama kemudian langsung apa? Sholat malam. Ya, bisa jadi 5 jam, bisa jadi 6 jam. Ya, tidak jadi masalah. Mungkin bagi kita masalah ya. Tapi bagi mereka tidak ada masalah. Diriwayatkan Utsman bin Affan sholat 1 rakaat 30 juz. Diriwayatkan Abu Hanifah rahimahullah sholat 1 rakaat 30 juz. Ya. Mungkin dia baca dengan apa? Dengan cepat. Ya kalau kita mungkin lama karena tersendat-sendat. Kemudian ngantuk, tadi halaman mana lupa. Ya mereka, Masya Allah, mereka tenggelam dalam sholat mereka, nikmati, tahu-tahu 30 juz selesai. Afwan Ustaz, ana mengenal 2 akhwat dan ana seorang bujang. Yang pertama adalah seorang gadis, tapi dia belum mengenal sunnah secara total, tapi dia penurut jika diafori kafan sunnah, apa maksudnya? Disodori, enggak tahu lah. Yang kedua adalah seorang janda, tapi dia sudah mengenal kajian. Oh, disodori kajian sunnah, dia nurut, ya. Yang gadis tadi belum mengenal sunnah secara total, tapi tertarik. Yang kedua seorang janda, tapi dia sudah mengenal kajian sunnah dan sering mengikuti kajian sunnah, dan dia sudah memiliki buah hati yang berumur 3 tahun. Afwan Ustaz, mana yang anda pilih di antara 2 akhwat tersebut? Ana yang pilih apa ente yang pilih? Manakah yang anda pilih di antara 2 akhwat tersebut untuk menjadi zaujah ana, istri ana? Karena ana bingung untuk memilihnya, namun ana cenderung kepada akhwat yang kedua karena ana termotivasi dengan Jabir bin Abdullah. Salahkah ana nikah dengan pilihan tersebut? Tidak salah ya akhi. Bismillah ya. Antum pilih janda, pilih gadis, terserah ya. Terserah. Saya cuma bisa kasih wasiat antum salat istikharah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah. Antum tidak tahu kebahagiaan antum di akhwat yang mana ya. Setelah antum istikharah, bismillah. Insyaallah la nadamah ba'da istikharah. Maka tidak ada penyesalan kalau sudah istikharah. Kalau memang hati antum condong kepada yang kedua dan Allah tetap mengkokohkan kepada yang kedua, ya bismillah. Insyaallah nolong janda, ada anak antum rawat, insyaallah pahalanya besar ya. Terserah ya. Atau antum ambil dua-duanya juga boleh. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.